Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry untuk sahabat alkemi. Kita akan melanjutkan video presentasi pembelajaran kimia kita. Dan kali ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana cara melakukan titrasi dalam analisis volumetri. Mari kita simak videonya. Yuk. Sahabat alkemi, ini adalah gambar alat titrasi yang terdiri dari statif sebagai penyangga buret, kemudian buret nanti sebagai tempat larutan standar, kemudian ini adalah klem penjepit buret, lalu gelas tempat larutan sampel adalah gelas Erlenmeyer. Selain rangkaian alat titrasi ini, kita juga memerlukan beberapa peralatan pendukung, diantaranya adalah gelas Beker. Ini digunakan untuk menampung larutan. Kemudian corong kaca ini digunakan untuk memudahkan ketika kita menuangkan larutan standar ke dalam buret. Kemudian ini adalah pipet ukur dan propipetnya. Ini digunakan untuk mengambil sejumlah volume tertentu larutan sampel. Nah, pipet ukur itu nanti terdiri dari beberapa ukuran, bisa 5 ml, 10 ml, 15 ml, 25 ml, sampai 50 ml. Nah, biasanya untuk proses titrasi, kita menggunakan volume larutan sampel sedikit saja, 10 sampai sekitar 50 ml saja supaya mengirit bahan. Nah, kalau pipet ukur dan propipet tidak tersedia di dalam laboratorium, maka kita juga bisa mengambil larutan sampel itu dengan gelas ukur. Kita ukur larutan sampel dengan gelas ukur. Kemudian ini adalah pipet tetes. Ini digunakan ketika kita mengukur volume larutan sampel menggunakan gelas ukur. Ketika sudah sampai hampir batas volume gelas ukur, supaya tidak berlebih, maka kita meneteskan larutan sampel ke gelas ukur itu menggunakan pipet tetes. Selanjutnya, bahan yang digunakan. Yang pertama tentunya larutan standar. Ini adalah larutan yang molaritas atau konsentrasinya telah diketahui. Larutan standar itu kita yang membuatnya sehingga kita tahu persis berapa konsentrasi larutan standar tersebut. Larutan standar ini nanti ditempatkan di dalam buret. Yang kedua adalah larutan sampel. Ini adalah larutan yang akan kita tentukan konsentrasinya. Kemudian indikator itu adalah zat yang memberikan perubahan warna pada saat terjadinya titik ekivalen. Nah, larutan sampel dan indikator itu ditempatkan di dalam gelas Erlenmeyer. Nah, itu yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan proses titrasi. Sahabat alkemi, selanjutnya marilah kita simak video proses titrasi asam dan basa. Dalam video ini, titrasi yang dilakukan adalah titrasi larutan sampel NaOH menggunakan larutan standar HCl dan indikator phenolphthalein. Baiklah, kita simak video berikut ini. Video ini saya ambil dari laman YouTube sebagaimana tertera dalam slide ini. Yang pertama, ini adalah peralatan yang harus dipersiapkan sebagaimana yang telah saya sebutkan di dalam slide tadi. Ini adalah propipet. Nah, pasangkan propipet ke pipet gondok atau pipet ukur yang akan kita gunakan untuk mengambil larutan sampel dengan volume tertentu. Dalam praktikum ini, kita menggunakan propipet dan pipet gondok
50 ml. Selain menggunakan ProPipette, volume larutan sampel juga bisa diukur dengan gelas ukur. Nah, perhatikan bagaimana cara mengambil larutan menggunakan pipet gondok atau pipet ukur dan ProPipette. Nah, ini adalah batas volumenya, maka ini larutannya kita buat supaya sesuai dengan batas volume 50 ml pipet gondok tersebut. Kemudian masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer. Nah, ini adalah larutan sampel. Larutan sampel adalah larutan yang akan kita tentukan molaritasnya. Selanjutnya, siapkan buret yang telah bersih dan pastikan bahwa keran buret itu berfungsi dengan baik. Tidak bocor, kemudian tidak sumbat, dan seterusnya. Kemudian, masukkan larutan standar ke dalam buret tersebut. Nah, karena yang mau dianalisis adalah NaOH yang merupakan larutan basa, maka supaya dapat bereaksi, larutan standarnya harus merupakan zat asam. Misalkan dalam praktikum ini kita gunakan HCl. Nah, kemudian catat volume larutan standar dalam buret mula-mula sebelum titrasi dimulai. Ini kita tulis sebagai V1. Selanjutnya, tambahkan indikator dalam larutan sampel 2-3 tetes. Nah, ini karena NaOH, phenolphthalein yang kita tambahkan akan memberikan warna merah muda dalam larutan basa. Nah, lakukan titrasi, teteskan larutan standar sedikit demi sedikit, tetes demi tetes, sampai terjadinya perubahan warna. Nah, pada saat tepat terjadi perubahan warna itu, segera tutup keran buret, kemudian amati volume setelah proses titrasi itu. Kita catat sebagai volume 2. Nah, sahabat alkemi, biasanya dalam titrasi, supaya hasil titrasi itu lebih valid, maka titrasi dilakukan 2-3 kali. Misalkan ini kita ulang sekali lagi titrasinya. Mula-mula kita tulis V1 sebelum titrasi. Kemudian ini proses titrasi. Perhatikan perubahan warnanya. Pada saat tepat terjadi perubahan warna, proses titrasi harus langsung dihentikan. Tidak boleh berlebih karena nanti akan mempengaruhi hasil perhitungan. Begitu terjadi perubahan warna, maka keran buret harus segera ditutup. Nah, ini proses titrasi selesai. Kemudian kita tulis volume akhir setelah titrasi sebagai V2. Nah, demikian sahabat alkemi. Setelah titrasi berlangsung, maka kita akan memperoleh data. Yang pertama adalah volume larutan standar sebelum titrasi. Sebelum titrasi tadi, kita harus mengecek volume dalam buret berapa. Kita catat sebagai V1. Kemudian volume larutan standar setelah titrasi, kita catat sebagai V2. Kemudian, kita bisa mengambil kesimpulan volume larutan standar yang bereaksi, yang masuk ke dalam Erlenmeyer adalah V2 dikurang V1. Nah, volume ini yang akan kita gunakan dalam perhitungan untuk menentukan molaritas larutan sampel. Kemudian kita harus tahu juga volume larutan sampel yang kita titrasi tadi berapa. Nah, dalam percobaan tadi adalah 50 ml. Nah, selanjutnya
Karena molaritas larutan standar itu kita sudah ketahui, maka kita bisa menghitung jumlah mol larutan standar yang bereaksi di dalam Erlenmeyer, yang masuk dalam Erlenmeyer, yaitu mol sama dengan M dikali V. Maka kita bisa menentukan jumlah mol zat sampel melalui reaksi yang terjadi dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, demikian. Selamat mencoba melakukan titrasi bersama guru atau laboran di laboratorium sekolah Anda. Selanjutnya, dalam video berikutnya nanti akan kita pandu bagaimana mengolah data hasil titrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.